Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa berdarah yang memperebutkan satu kota suci agama Tauhid, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, yakni kota Baitul Maqdis atau Yerusalem. Perang Salib juga merupakan perang terbesar yang sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, yakni sejak tahun 1095 sampai dengan 1291. Perang salib terjadi karena beberapa sebab yang melatar belakangnya. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya perang salib selama 2 abad lamanya telah melahirkan perseteruan antara umat Islam dan Kristen. Peristiwa perang salib terjadi karena pertama, bermula ketika kekalahan Raja Romawi Timur Bizantium, yaitu Romanos IV Diogenes, dalam perang Manzikert 26 Agustus 1071 Masehi menghadapi Turki Seljuk di bawah pimpinan ALP Arslan yang telah berhasil menguasai wilayah kekuasaan Bizantium. Kedua, karena propaganda seorang pendeta yang bernama Peter the Hermit dan para peziarah yang sedang berkunjung ke Baitul Maqdis atau Yerusalem sejak tahun 1076 Masehi telah mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh tentara Turki Seljuk yang telah mengganggu para peziarah yang mengadakan perjalanan ke Tanah Suci dan melaporkan kekacauan yang dialaminya di Baitul Maqdis kepada Raja Bizantium Alexius I Komnenos. Mendengar situasi seperti itu, Alexius I Komnenos yang menggantikan posisi dari Kaisar Bizantium Romanos IV Diogenes segera mengirimkan permohonan bantuan kepada Paus Urbanus II selaku Kepausan Agung Vatikan Eropa untuk bersama-sama membalas perlakuan yang telah dialami saudaranya. Setelah mendapatkan informasi hal itu, Paus Urbanus II segera mengumpulkan para petinggi gereja di seluruh Eropa untuk berkumpul dalam sebuah sidang konsili Clermont pada tanggal 27 November 1095 Masehi. Pada sidang tersebut, menyerukan kepada seluruh umat Kristen untuk membalas tindakan umat Islam Turki Seljuk atas saudara mereka dan tempat suci Kristus. Mereka yang berkumpul merupakan seorang gerejawi dan para kaisar serta para kesatria Eropa untuk ikut serta dalam perang salib. Seruan Paus Urbanus II telah membangkitkan semangat keagamaan seluruh umat Kristen Eropa. Pasukan Salib I telah berhasil masuk dan menguasai Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Pasukan salib pertama meraih sasaran puncaknya karena telah berhasil menguasai dan membantai penduduk Muslim dan Yahudi yang tinggal di Yerusalem selama 3 hari. Mengetahui bahwa pasukan salib telah berhasil masuk dan menguasai wilayah Baitul Maqdis, banyak pemimpin Muslim yang mengecam tindakan pasukan salib atas tindakan mereka yang telah banyak membunuh penduduk Muslim. Melihat kondisi seperti itu, dinasti Fatimiyah Mesir yang berada dekat dengan Baitul Maqdis mengancam akan melakukan peperangan terhadap pasukan salib atas perlakuannya terhadap penduduk Baitul Maqdis. Namun dalam nyatanya, pasukan Mesir pun kalah oleh pasukan Salib. Ketika kekuasaan militer Seljuk dan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir mulai melemah, sangat memudahkan pihak Kristen untuk merampas dan menguasai negara-negara Muslim yang di dekatnya. Akan tetapi, di lain waktu ada seorang panglima yang gagah berani. Dia adalah Imaduddin Zanki, pemimpin dari dinasti Zankiyah, yang merupakan seorang raja dan juga panglima perang Islam yang gagah berani untuk menentang agresi pasukan salib. Imaduddin Zanki benar-benar piawai dalam menentukan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan terhadap pasukan salib. Keberhasilannya itu merupakan sebuah prestasi atau titik balik yang paling gemilang dalam perlawanannya menantang agresi pasukan salib selama masa hidupnya. Imaduddin Zanki meninggal dunia. Kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Nuruddin Mahmud, putra dari Imaduddin Zanki. Ia juga merupakan panglima Islam ketika perang salib pecah yang kedua kalinya pada tahun 1148 Masehi dan telah berhasil menyatukan Syria, Damaskus, dan Mesir untuk melawan kekuatan kerajaan salib Eropa yang berada di wilayah timur. Nuruddin Mahmud memikul tugas berat untuk melanjutkan misi ayahnya yang belum tercapai.
Pada tahun 1147 sampai dengan 1149 Masehi, dikobarkannya Perang Salib yang kedua, yang disambut langsung oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad III. Dalam edisi Perang Salib yang kedua ini, Nuruddin Mahmud beserta panglima kepercayaan ayahnya, yaitu Asaduddin Shirkuh dan Najmuddin Ayyub, telah berhasil menyatukan kerajaannya bersama kekhalifahan Abbasiyah. Asaduddin Shirkuh yang telah berhasil menguasai Mesir dan diangkat menjadi seorang wazir di Mesir oleh Khalifah Hatimi al-Adid, Salahuddin al-Ayyubi yang merupakan keponakannya, mendapat tugas dari Shirkuh untuk mengadakan pembersihan atau pemberontakan di kota-kota sepanjang Sungai Nil hingga daerah Aswan. Pada tanggal 22 Maret 1169 Masehi, yaitu 2 bulan setelah diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, Asaduddin Shirkuh meninggal dunia dan Salahuddin al-Ayyubi yang menggantikan posisi pamannya. Pada usia 31 tahun, Salahuddin ditunjuk langsung oleh Khalifah al-Adid untuk menggantikan posisi pamannya menjadi wazir pada tanggal 26 Maret 1169 Masehi. Meninggalnya Khalifah al-Adid dan Nuruddin Mahmud menjadi titik balik kekuasaan umat Islam di wilayah timur, khususnya bagi Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi adalah seorang putra Kurdi yang gagah berani dan memiliki ambisi yang sangat besar dalam hidupnya, dengan melanjutkan cita-cita Nuruddin Mahmud untuk menyatukan umat Islam dan bersama-sama berjuang melawan pasukan salib. Pada tanggal 15 Oktober 1187, Salahuddin bersama pasukannya berhasil mengepung benteng yang berada dalam kekuasaan kerajaan Baitul Maqdis. Benteng yang dijaga ketat oleh tentara salib akhirnya berhasil dikuasai oleh pihak muslim. Dengan keberhasilan itu, Salahuddin segera menginformasikan kabar gembira itu ke seluruh pemimpin umat Muslim di Timur Tengah dan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Berita jatuhnya Baitul Maqdis sampai terdengar oleh seluruh dunia Kristen, khususnya Eropa pada umumnya. Pada tahun 1989 Masehi, tentara Kristen melakukan serangan balik menuju Yerusalem. Dalam ekspedisi Seperang Salib III yang dipimpin langsung oleh Frederick Barbarossa atau Kaisar Jerman, Philip Augustus atau Raja Prancis, dan Richard the Lionheart atau Raja Inggris. Perang berlangsung cukup lama dan Baitul Maqdis berhasil dipertahankan oleh Salahuddin hingga gencatan senjata akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak antara Salahuddin dan Richard. Pada tahun 1192 Masehi, keduanya atau Salahuddin dan Raja Richard menandatangani perjanjian damai yang isinya membagi wilayah Baitul Maqdis atau Palestina menjadi dua, yaitu pertama, daerah pesisir Laut Tengah bagi orang Kristen, kedua, daerah perkotaan untuk orang Islam. Namun demikian, kedua belah pihak boleh berkunjung ke daerah lain dengan aman. Sebab-sebab terjadinya Perang Salib. 1. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. 2. Faktor politik. Ketika itu dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edessa dan Baitul Maqdis. 3. Faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kaum ksatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina.
Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang tersebut. Periodisasi Perang Salib. Perang Salib, Holy War, dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang Salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Dari waktu yang demikian panjang itu, bisa dibayangkan betapa banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Bila diukur dari waktu berlangsungnya Perang Salib, secara global dibagi atas 3 periode. Yang pertama, periode pertama. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Reputasi pasukan salib pertama ini menandakan mereka tidak dibekali pengetahuan strategi perang dan etika perang. Dalam hal ini nampaknya Paus Urbanus II dan Petrus Amin hanya membekali pasukan salib tersebut dengan kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Hancurnya pasukan salib pertama ini segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini tentara salib menyeberang Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Niska. Selama sebulan kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antokia. Pada bulan Juni 1099 bergerak lagi, tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini, mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Periode kedua, pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam secara menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Syangki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Di periode kedua ini, pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi, lahirlah apa yang disebut dengan Sulh al-Ramlah yang berisi 2 kesepakatan, yaitu yang pertama, daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. Yang kedua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis
dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Dengan disahkan perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam. Beberapa bulan setelah pengesahan dua kesepakatan tersebut di atas, pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi tutup usia dalam usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir, berdasarkan pertimbangan ekonomi bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur, sekarang Indonesia. Dampak-dampak yang terjadi akibat Perang Salib. Sejak terjadinya Perang Salib yang pertama sampai lenyapnya kaum salib dan kekuasaannya di timur merupakan suatu peristiwa yang maha penting yang dicatat oleh sejarah. Kisah peristiwa tersebut akan ditransfer terus oleh generasi demi generasi. Perang Salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang negatif saja, misalnya kemusnahan dan kehancuran fisik khususnya di negara-negara Islam, tetapi juga meninggalkan hasil yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa. Ini ada dampak-dampak positif yang diperoleh bangsa Eropa, antara lain: pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium. Terus yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Yang keempat, ini yang terakhir, kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Latar belakang bangsa Mongol dan invasi Mongol. Yang pertama, bangsa Mongol. Bangsa Mongol adalah bagian dalam sejarah perjalanan dunia yang memiliki gaya kepemimpinan yang gagah dan berani untuk melakukan suatu hal apapun. Bangsa Mongol mampu menunjukkan pada dunia sebagai bangsa yang gagah dan tidak tertandingi. Riwayat nama Mongol, terdapat dua pendapat mengenai asal nama Mongol. Yang pertama, nama Mongol diambil dari nama tempat mereka yang berasal dari Mongolia. Yang kedua, nama Mongol berasal dari bahasa Cina Mong yang berarti pemberani. Kedua, mereka terkenal dengan bangsa Tartar atau Tatar yang berasal dari nama suku dengan asal kata Cina yaitu Ta atau Tizi. Bangsa Mongol memiliki kondisi lingkungan geografis padang rumput yang sangat luas di Asia Tengah selama 1000 tahun yang lalu telah menjadi tempat tinggal bagi suku-suku nomade termasuk ras Mongolia atau ras kuning. Mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya bersama dengan kuda, sapi, domba, dan hewan ternak lainnya. Mereka tinggal di dalam tenda dan kereta gubuk.
Kesederhanaan adalah aturan hidup mereka, karena properti mereka hanya terdiri dari sekumpulan hewan ternak, pakaian, dan senjata. Bekerja mengembala menggunakan kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan, penderitaan, dan penggunaan senapan setiap hari membuat setiap orang menjadi prajurit. Sedangkan secara wilayah bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan. Alanja Khan adalah tokoh yang cukup disegani dan mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat, yang melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tatar. Bangsa Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, berani menghadang maut demi mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pimpinannya. Mereka menganut agama Samaniyah, yakni menyembah binatang-binatang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Materi yang selanjutnya yaitu tentang invasi Mongol. Tentara Mongol melakukan invasi terhadap wilayah-wilayah Islam bukanlah tanpa alasan. Artinya, terdapat faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukannya. Di antaranya adalah yang pertama, sikap ambisius penguasa Mongol menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi. Yang kedua, ekspansi wilayah. Yang ketiga, mencari kekayaan dan sumber-sumber makanan. Yang keempat, pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum muslimin. Selanjutnya yaitu dampak invasi bangsa Mongol. Yang pertama, dampak politik. Kondisi perpolitikan pasca serangan bangsa Mongol dengan cepat berubah. Munculnya bangsa Mongol sebagai kekuatan baru benar-benar menjadi ancaman serius bagi negara-negara Islam lainnya. Serangkaian penaklukan yang telah dimulai sejak masa Genghis Khan hingga cucunya Hulagu Khan telah mengacaukan alunan ritme kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam. Namun begitu, di balik setiap kejatuhan tentunya akan timbul suatu kebangkitan. Di tengah haru biru keriang masyarakat Islam di belahan dunia, Arab dan sekitarnya, muncul fenomena politik yang tergolong baru, utamanya menyangkut siapa subjeknya. Kejatuhan Baghdad benar-benar menjadi bukti bahwa bangsa Mongol memiliki DNA untuk menjadi penguasa peradaban Islam serta pemimpin muslim di dunia. Yang kedua yaitu dampak sosial. Kedatangan bangsa Mongol ke Baghdad merupakan petaka besar dalam sejarah Islam. Pembantaian-pembantaian yang terjadi menjadi pemandangan yang amat memilukan. Hampir di setiap jalan-jalan kota dipenuhi dengan mayat. Serbuan bangsa Mongol menjadi sektor pengiriman barang dari dan ke Baghdad menjadi lumpuh. Dengan tidak adanya aktivitas ini, dapat dipastikan kehidupan ekonomi masyarakat Baghdad telah hancur lebur. Yang ketiga yaitu dampak peradaban. J.J. Saunders mengungkapkan bahwa Baghdad merupakan kiblat kehidupan intelektual bangsa Arab. Kota ini tidak ubahnya rumah kuno kebudayaan, the ancient home of culture, sejak peradaban Sumeria kuno. Kota ini juga merupakan titik pertemuan kebudayaan Hellenes atau Yunani dengan Persia. Serangan itu tentu amat merugikan dan dianggap sebagai kemunduran masa kejayaan Islam.
Baghdad di atas segala bentuk intrik politiknya merupakan kota indah yang senantiasa dibanggakan sebagai wadah peradaban umat manusia. Penghancuran-penghancuran atas bangunan-bangunan megah Baghdad mengakibatkan kerugian tersendiri bagi umat Islam di belahan dunia manapun. Serbuan Mongol ke seluruh penjuru negeri Muslim membawa dampak yang besar bagi perkembangan kelompok mereka. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.